Assalamualaikum, hai teman-teman, my people, good people. Teman-teman, posisi kita sekarang ada di kediaman seorang peternak ikan lele yang berada di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa menit ke depan kita akan berbincang tentang usaha seorang peternak ikan lele yang bernama Bapak Endar, yang akrab dipanggil dengan Pak D. Ngapain Pak D? Nyampur pakan lele. Makan lele. Ikan lele atau dalam bahasa Latinnya Clarias batrachus memiliki nama lokal lele kampung. Ikan pintet. Ikan ini penyebar di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia penyebarannya di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Untuk spesies dari ikan lele sebenarnya masih banyak karena persebaran alami dari ikan lele memang sudah cukup banyak. Tetapi untuk sekarang ini malah ada jauh lebih banyak lagi spesies baru yang dikembangkan oleh para peternak dan para ahli untuk menghasilkan spesies yang lebih unggul dan yang lebih menguntungkan. Hampir di setiap daerah pasti akan memiliki spesies unggulnya masing-masing. Bahkan sampai saat ini masih saja ada terus dikembangkan varietas ikan lele yang baru, yang nantinya dapat dipastikan bahwa spesies ikan lele akan mengalami penambahan. Nah, Pak D nggak tanggung-tanggung teman-teman. Dengan kepemilikan luas lahan yang dimiliki, sepertiganya untuk hunian rumah, sepertiga untuk ruang terbuka termasuk sedikit kebun, sedangkan yang sepertiganya lagi untuk lahan budidaya ikan lele guys. Lahan budidaya ikan lele ada dua lokasi, yaitu di depan rumah dan yang di belakang rumah. Pak D membuat bak di depan yang terbuat dari batu bata semen berbentuk bujur sangkar dengan ukuran bak di depan lebar 3,5 kali 16 meter. Sedangkan tingginya sama semua, yaitu sekitar 1,5 meter, yang disekat-sekat menjadi sebanyak 9 bak dengan masing-masing luas yang bervariasi. Sedangkan ikan lele yang ada di bak besar yang berukuran sekitar 3,5 kali 3,5 meter, Pak D menaburkan sebanyak 2.000 benih ikan lele. Sedangkan yang di bak kecil berukuran 3,5 kali 2 meter adalah untuk ikan lele yang sudah siap dipanen. Ketika Pak D ditanya tentang apa makanannya, maka Pak D antusias menjawab bahwa makanan ikan lelenya diberi yang namanya palet. Pak D lebih suka yang palet dari pabrik, maksudnya yang buatan pabrikan. Di samping lebih higienis, juga harganya terjangkau, dan ikan lelenya terlihat sangat suka. Pak D memberi makan ikan lelenya sebanyak 2 kali sehari, antara pagi dan sore hari. Sebetulnya usaha budidaya ikan lele ini sudah dimulainya sejak tahun 1990. Kemudian sempat terjadi kevakuman. Nah, mulai dilanjutkan lagi sejak 2 tahun yang lalu. Jadi saya pikir beliau ini sebetulnya pemain lama yang bermain di ikan lele ya. Tentang perolehan bibit, maka Pak D Endar memperoleh bibit ikan lele ini dari petani pembibitan, atau teman-teman bisa juga memperolehnya dari balai benih di daerah teman-teman masing-masing. Saya lihat rata-rata hampir semua airnya jernih, bersih guys, sehingga pantas tidak timbul bau busuk sama sekali. Tentang spesies ikan lele, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, hampir di setiap daerah pasti memiliki spesies unggulnya masing-masing. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan spesies ikan lele. Misalnya saja seperti iklim, suhu, temperatur udara dan air, kondisi perairan,
cara beternak, pasokan makanan, dan beberapa hal spesifik lainnya. Karena di setiap daerah, kondisi tersebut pasti berbeda-beda, maka dapat dipastikan hasil pengembangan dari spesies tersebut akan berbeda-beda pula. Oke, kita kembali lanjut tentang ikan lelenya Pak D, teman-teman. Sedangkan bak yang berada di belakang rumah itu berbentuk silinder. Setiap bak berdiameter 3 meter, terbuat dari plastik terpal. Jumlahnya bak di belakang ada 6 bak, yang masing-masing berisi 2000 ekor ikan lele. Kata Pak D, ada perbedaan antara bak kotak dengan bak yang berbentuk silinder, yaitu ikan lele cenderung lebih sehat yang berada di bak silinder, karena ikan lele dapat selalu bergerak, berputar, dan pengaruhnya dengan kepadatan, yaitu lebih padat atau lebih terisi banyak. Oh gitu ya, oke. Oh ya, ada satu hal yang harus saya kasih tahu ke teman-teman, yaitu tentang jenis ikan lele ya. Ada yang namanya lele lokal, kemudian ada yang namanya lele dumbo, lalu ada yang namanya lele piton, dan ada juga yang namanya lele sangkuriang. Yang sedang punya Pak D ini adalah jenis lele lokal. Lalu kapan ya kira-kira umur ikan lele itu untuk bisa dikonsumsi? Ikan lele akan diangkat dari bak yang sudah berumur 3 bulan. Yang ukurannya besar, biasanya 1 kilogram itu berisi 7 ekor. Yang ukuran kecil, 1 kilogram itu berisi antara 14 sampai 15 ekor. Ikan lele yang ukuran besar biasanya sasaran droppingnya ke warung-warung makan Padang, warteg. Sedangkan ikan lele yang ukuran lebih kecil sampai sedang biasanya sasaran droppingnya adalah ke warung-warung nasi pecel. Dan sasaran dropping lainnya adalah bisa para bagul-bagul di pasar, juga bisa untuk konsumsi rumah tangga yang bisa mendapatkannya secara eceran. Jadi teman-teman jangan khawatir deh untuk tidak kebagian. Teman-teman, bagi Pak D ada sih faktor pendukungnya, yaitu air sumur. Iya, air sumur. Pak D ini sebetulnya sudah lama memiliki air yang bersumber dari tanah. Nah, itu dipergunakan untuk mengairi bak-bak ikan lelenya, gitu, dipompa ke atas. Terus dengan mempergunakan air sumur sendiri, maka otomatis air saluran umum, maksudnya air yang mengalir pada irigasi di desa itu terbebas dari pencemaran. Begitu teman-teman. Tapi udah bisa dipanen belum ya, masih ketika. Nah, sekarang berupa faktor ancamannya. Faktor ancamannya itu bisa berupa penyakit ikan dari kotoran ikan itu sendiri. Lalu air yang kotor, indikasinya adalah bau, timbul bau dari air kolam. Dan yang terakhir adalah sirkulasi atau pergantian air yang tidak bagus. Ada mesinnya. Apa mau merasakan lewat. Jadi sebagai upaya untuk meningkatkan produk pemasaran hasil budidaya ikan lele, maka dewasa ini dibuatlah terobosan-terobosan membuat suatu inovasi-inovasi, antara lain dibuatlah produk olahan dari bahan dasar ikan lele seperti produk nugget lele, makanan siomay ikan lele, sosis lele, abon lele, dan sebagainya. Termasuk olahan lele bumbu siap olah dalam rumah tangga, siap goreng, atau mau diolah apa saja. And then semua itu tentu saja tidak terlepas dari bagaimana cara meracik kemasan yang lebih bernuansa kekinian dan menarik hati para konsumen.
Well, teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita. Terima kasih atas atensinya. Kita doakan semoga sukses untuk semuanya. Wassalam, peace and bye-bye.